Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis perilaku konsumen menuju kopi yang beranggotakan Iis Nur Safitri, Joko Wiranto, dan saya sendiri Tina Handayani. Latar belakang, tren minum kopi di Indonesia sudah menjadi gaya hidup. Kondisi ini ditandai dengan menunjuknya kopi shop. Kopi shop adalah tempat yang menyediakan berbagai jenis kopi dan minuman non-alkohol lainnya dalam suasana santai. Tempat nyaman dan dilengkapi alunan musik, baik lewat pemutaran live musik, menyediakan televisi dan bacaan desain interior khas, pelayanan yang ramah, dan beberapa diantaranya menyediakan koneksi internet. Pemahaman perilaku konsumen adalah problem mendasarkan ketika akan menentukan strategi bauran pemasaran. Dengan mengenal konsumen, akan dipahami karakteristik bagaimana seseorang membuat keputusannya dan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam mengambil keputusan atas penggunaan suatu barang atau jasa. Dalam proses pengambilan keputusan konsumen yang melakukan pembelian kopi di Nuju Kopi di antaranya kopi shop lainnya, baik secara psikologis konsumen maupun dari faktor eksternal konsumen tetap melakukan pembelian di Nuju Coffee. Ada beberapa kemungkinan atau motivasi yang menyebabkan konsumen untuk tetap melakukan aktivitas tersebut. Dengan permasalahan di atas, maka muncul pertanyaan bagaimanakah perilaku konsumen dalam membeli kopi pada situasi kopi Nuju Coffee. Selanjutnya, masuk ke metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilakukan di Nuju Coffee Kemiling, Bandar Lampung pada Desember 2022. Jenis dan sumber data. Jenis penelitian ini dilakukan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber berasal dari data primer dan data sekunder. Metode analisis yaitu menggunakan metode analisis IPA. Analisis untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas produk atau jasa. Masuk ke pembahasan selanjutnya. Deskripsi data. Deskripsi adalah menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat simpulan yang berbentuk umum atau generalisasi. Dalam deskriptif data ini, penulis akan menggambarkan kondisi responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Dari hasil pengujian data kuesioner yang telah dilakukan penulis, dalam penelitian ini diperoleh dari karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur, dan pendidikan yang ditunjukkan dalam pelanggan Nuju Coffee Bandar Lampung. Masuk pada karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu pada laki-laki berjumlah 17 orang, perempuan berjumlah 13 orang dengan total keseluruhan responden adalah 30 orang. Karakter responden berdasarkan jenis kelamin pelanggan Nuju Cafe Kemiling, Bandar Lampung, didominasi dengan responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 17 orang. Berdasarkan dengan keseluruhan responden yang berjumlah 30 orang, karakteristik responden berdasarkan umur, pelanggan Nuju Cafe Kemiling Kota Bandar Lampung didominasi dengan responden berumur 17 tahun sampai 25 tahun yaitu sebanyak 22 orang. Sisanya yaitu yang berumur 26 tahun sampai 35 tahun yang berjumlah 8 orang. Selanjutnya yaitu masuk pada hasil analisis data menggunakan metode Important Performance Analysis, yaitu IPA. Berdasarkan hasil kuesioner yang sudah diolah, maka peneliti mendapatkan data olahan yang siap untuk dianalisis menggunakan diagram Cartesius sebagai berikut. Analisis diagram Cartesius menghitung nilai tingkat kesesuaian responden dengan cara perhitungan menggunakan rumus TKI sama dengan KI per FI dikali dengan 100%, yaitu di mana TKI merupakan tingkat kesesuaian responden, XI merupakan skor penilaian kinerja perusahaan, dan YI merupakan skor penilaian kepentingan responden. Berdasarkan rumus tersebut, maka diperoleh tingkat kesesuaian kinerja dengan harapan pelanggan pada masing-masing atribut yaitu sebagai berikut. Pada kinerja atau performance, yaitu 1. Rasa makanan dan minuman enak dan segar yaitu sebesar 96%, 2. Makanan dan minuman yang bergizi sebesar 97%. Kemudian pada features atau keistimewaan, 3. Makanan dan minuman yang disediakan higienis 98%, 4. Penyajian makanan dan minuman tertata rapi yaitu 116%, 5. Wadah untuk menyajikan makanan dan minuman unik yaitu 93%. Masuk pada kehandalan atau reliability yaitu 6%.
6. Menu makanan dan minuman yang dipesan cepat dihidangkan 96%. 7. Menu makanan dan minuman yang dipesan selalu ada 100%. 8. Makanan dan minuman dapat dipesan secara online yaitu 86%. Masuk pada kesesuaian atau conformance. 9. Gambar makanan dan minuman yang di menu sesuai dengan aslinya sebesar 96%. 10. Makanan dan minuman yang disediakan tepat waktu yaitu sebesar 90%. Masuk kepada ketahanan atau durability. 11. Rasa makanan dan minuman tidak berubah-ubah yaitu 104%. 12. Porsi makanan dan minuman yang disajikan tidak berubah-ubah yaitu sebesar 97%. Masuk pada serviceability yaitu pelayanan. 13. Kemudahan pemilihan menu makanan dan minuman yaitu sebesar 19%. 119%. 14. Menu yang sudah dipesan dapat ditukar yaitu 100%. Masuk pada estetika yaitu 15. Bentuk makanan dan minuman yang menggugah selera yaitu sebesar 113%. 16. Aroma dari makanan dan minuman yang disediakan menambah selera yaitu 94%. 17. Daftar menu yang ditampilkan terlihat menarik yaitu 97%. Masuk pada kualitas atau prerequisite quality. 18. Harga yang ditetapkan sebanding dengan kualitas yaitu sebesar 90%. 19. Nama kafe yang cukup dikenal di masyarakat akan produk yang halal yaitu sebesar 101%. Selanjutnya, untuk menjabarkan atribut-atribut pada diagram kartesius digunakan rumus yaitu rata-rata dari X dan Y dibagi dengan N yaitu banyaknya responden. Dan A. Menunjukkan atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Nuju Cafe yang berada dalam kuadran ini dan penanganannya perlu diprioritaskan oleh Nuju Cafe karena keberadaan atribut-atribut ini yang dinilai sangat penting oleh pelanggan, sedangkan tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan. Dimensi pada kuadran ini adalah keandalan, reliability. Atribut yang termasuk dalam kuadran ini sebagai berikut. A. Makanan dan minuman dapat dipesan secara online. Yang dari diagram kartesius di atas menunjukkan bahwa letak unsur-unsur kualitas jasa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Nuju Cafe terbagi menjadi 4 bagian. Sebagai berikut, yang pertama prioritas utama, kemudian pertahanan prestasi, prioritas rendah, dan berlebihan. B. Menunjukkan atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Nuju Cafe yang berada dalam kuadran ini perlu dipertahankan karena pada umumnya tingkat pelaksanaannya telah sesuai dengan kepentingan dan harapan pelanggan sehingga dapat memuaskan pelanggan Nuju Cafe. Dimensi pada kuadran ini adalah performance, features, reliability, conformance, dan serviceability. Atribut yang berada dalam kuadran B sebagai berikut. 1. Rasa makanan dan minuman enak dan segar. 2. Makanan dan minuman bergizi. 3. Makanan dan minuman yang disediakan higienis. 4. Penyajian makanan dan minuman tertata rapi. 5. Wadah untuk menyajikan makanan dan minuman unik. 6. Menu makanan dan minuman yang dipesan cepat dihidangkan. 7. Menu makanan dan minuman yang dipesan selalu ada. 8. Gambar makanan dan minuman yang di menu sesuai dengan aslinya. 9. Menu yang sudah dipesan. Kuadran C menunjukkan bahwa atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Nuju Cafe yang berada dalam kuadran ini dinilai masih dianggap kurang penting bagi pelanggan, sedangkan kualitas pelaksanaannya biasa atau cukup saja. Dimensi pada kuadran ini adalah durability dan estetik. Adapun atribut yang termasuk dalam kuadran C sebagai berikut. 1. Rasa makanan dan minuman tidak berubah-ubah. 2. Porsi makanan dan minuman yang disajikan tidak berubah-ubah. 3. Bentuk makanan dan minuman yang menggugah selera. 4. Aroma dari makanan dan minuman yang menambah selera. Kuadran D menunjukkan bahwa atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Nuju Cafe yang berada dalam kuadran ini dinilai berlebihan dalam pelaksanaannya. Hal ini terutama disebabkan karena pelanggan menganggap tidak terlalu penting terhadap adanya atribut tersebut. Akan tetapi pelaksanaannya dilakukan dengan baik sekali oleh perusahaan sehingga sangat memuaskan, namun tetapi menjadi lebih mahal. Dimensi pada kuadran ini adalah tangible, empathy, responsiveness, dan assurance. Atribut yang di kuadran D sebagai berikut. 1. Makanan dan minuman yang disediakan tepat waktu. 2. Kemudahan pemilihan menu makanan dan minuman. 3. Daftar menu yang ditampilkan terlihat menarik. 4. Harga yang ditetapkan sebanding dengan kualitas. 5. Nama kafe yang cukup dikenal masyarakat akan produknya yang halal. Nilai rata-rata determinan kualitas jasa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan Nuju Cafe. Yang pertama ada kinerja, mendapatkan nilai tingkat kesesuaian sebesar 85,68%, kemudian keistimewaan sebesar 90,60%,
kehandalan sebesar 88,19%, kesesuaian sebesar 88,88%, ketahanan sebesar 88,07%, pelayanan sebesar 92,20%, estetika sebesar 89,97%, kualitas sebesar 93,33%, yang kemudian mendapatkan rata-rata sebesar 89,60%. Bulan, tingkat kepuasan pelanggan menuju kafe dengan menggunakan metode analisis data Importance Performance Analysis (IPA) menunjukkan hasil bahwa tingkat kesesuaian pelanggan menuju kafe sudah dapat memenuhi harapan pelanggan dengan nilai rata-rata 89,60%. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan peneliti pada menuju kafe untuk lebih meningkatkan kualitas produk yang ada pada kuadran A dan mempertahankan atribut yang berada pada kuadran B serta mengurangi hal-hal yang berlebih pada kuadran D. Maka cukuplah video presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.